udah jalan keliling lumayan lama, kita baru dapetin satu jejak bekas itu bang. Ini kemungkinan baru hari ini ya mas ya? Ini masih baru lihat, masih basah. Ini di situ ada kedengaran suara yang lagi nebang-nebang pohon kayaknya. Kewalar nggak sih Pak misalnya jagain hutan yang begitu luas dengan personil terbatas kayak gini? Ini ya kita sangat kewalahan Bang, untuk personil yang jelas kurang. Indonesia merupakan salah satu negara kawasan Asia yang diberkahi dengan pertumbuhan hutan jati yang melimpah. Luas hutan jati di Indonesia lebih dari 900.000 hektar dan mayoritas ditemukan di Pulau Jawa. Tak heran jika Indonesia menjadi negara pemasok kebutuhan kayu terbesar di dunia. Namun belakangan, santer terdengar kabar tentang maraknya pencurian kayu di hutan Bojonegoro. Kami pun mendatangi kota sentra kerajinan kayu jati di Jawa Timur ini untuk memastikan kabar tersebut. Saya ditemani Gun dan Gustur. Keduanya adalah pencinta lingkungan yang sangat concern dengan aktivitas pembalakan liar di Bojonegoro yang kabarnya berlangsung hampir setiap hari. Kami menggunakan sepeda motor untuk menyusuri kawasan hutan jati yang begitu luas ini. Secara keseluruhan, luas area hutan jati dalam pengelolaan perhutani di Bojonegoro lebih dari 50.000 hektar. Kali ini, saya akan mendatangi salah satu RPH atau resort pemangkuan hutan yang masih rawan akan pencurian kayu. Pemirsa, kayu jati di Bojonegoro memang terkenal sebagai salah satu kualitas terbaik di Indonesia. Namun di sisi lain, Bojonegoro ternyata juga merupakan salah satu wilayah dengan kasus pembalakan liar terbesar di Provinsi Jawa Timur. Kali ini kami akan menelusuri salah satu hutan yang memang rawan akan pencurian kayu dan kami akan mencari tahu mengapa sebenarnya pembalakan liar justru semakin marak terjadi di kawasan ini. Ikuti perjalanan saya hanya di Indonesiaku. Mas, kita lanjut. Rute jalan tanah menjadi jalur bagi roda sepeda motor kami menyisir hutan. Kami pun harus hati-hati. Menurut Gustur, pencurian kayu sangat memungkinkan ditemukan di sini. Apalagi sebagian warga yang bermukim di tepi hutan memang lebih memilih untuk mengandalkan hidup dari hutan jati. Hanya saja, lebatnya pohon di kanan kiri kami sempat membuat kami berpikir. Rasanya sulit bagi kami untuk menemukan pelaku yang tengah beraksi. Sudah hampir 1 jam berkeliling tanpa hasil, kami pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran dengan berjalan kaki. Kami khawatir suara mesin sepeda motor akan terdengar dan membuat para pelaku kabur. Perlahan, kami mulai mencari jejak-jejak pencurian pohon di sekitar hutan. Sepintas kami seperti berjalan tanpa arah. Namun tak lama, Gustur menemukan sisa batang pohon jati yang baru ditebang. Kondisinya masih basah. Serpihan batang dan ranting pohon pun masih berserakan. Secara fisik, terlihat bahwa penebangan pohon belum berlangsung lama. Ini tadi udah jalan keliling lumayan lama, kita baru dapetin satu jejak bekas itu bang. Ini kemungkinan baru hari ini ya mas ya? Ini masih baru lihat, masih basah tuh. Masih basah juga. Masih basah di dalamnya. Oh iya, ini masih basah. Jadi kemungkinan kita bakal nyari lagi dekat-dekat sini kalau misalnya masih ada yang
berlangsung proses penebangannya. Setelah ditebang, biasanya batang pohon baru akan mengering setelah 2 hingga 3 hari. Sisa batang yang kami temukan seakan menjadi pertanda bahwa masih ada penebangan yang berlangsung di sekitar area yang sama. Kami pun melanjutkan penelusuran. Masih dalam radius 1 km dari penemuan sisa batang pohon yang ditebang, kami mulai mendengar suara dentuman yang menyerupai pukulan dari jarak yang berdekatan. Sepertinya suara yang kami dengar merupakan kegiatan pencurian kayu yang tengah berlangsung. Namun, agar tidak membuat takut para pelaku, kami pun sepakat agar Gustur yang menemui mereka terlebih dahulu untuk menyampaikan maksud kedatangan kami. Kru liputan termasuk saya dan kameramen menunggu di sudut hutan. Gustur coba ke sana dulu, Gustur. Ke sana dulu. Nanti Sudah lebih dulu aja. nanti saya tahu ke sini lagi. Kayaknya kamera di sini dulu berarti ya. Tunggu sini dulu. Ini udah kayaknya ada yang lagi berlangsung di dalam, cuman jadi Mas Gustur mau ke sana dulu ngelobi duluan supaya mereka nggak curiga dan nggak kabur. Jadi kita tunggu di sini. Kalau mau udah aman baru kita coba mendekat. Saat Gustur menemui para pelaku, kami hanya bisa mengambil gambar dari kejauhan. Hampir 30 menit berselang, Gustur belum juga kembali. Rasa khawatir mulai menghantui pikiran saya. Namun tak lama kemudian, Gustur akhirnya terlihat berjalan ke arah kami. Menurutnya, para pengambil kayu sudah sepakat untuk bertemu asal identitas mereka diamankan. Enggak apa-apa, tapi dia berhenti sekarang dan wajahnya kan dia minta ditutupi tadi. Kita coba mendekat pulang aja. Ini kita ambil gambar mau ya Pak? Izin mukanya nggak kelihatan kok nanti. Nggak apa ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Tidak apa ya? Aman. Kita yang amankan. penting jangan kelihatan mukanya. Ya, Kalau kita amankan. ini kan Ya. bertentangan dengan hukum, Mbak. Ya, kita amankan. Nanti nggak kelihatan kok mukanya. Nggak apa-apa. Saat kami tiba, kondisi batang pohon sudah nyaris habis terpotong. Ada 4 orang pelaku dalam kelompok yang sedang beraksi kali ini. Pelaku pengambilan kayu juga sering disebut dengan istilah blandong. Alat yang mereka gunakan pun sederhana, hanya sebuah kapak, arit atau celurit, dan gergaji ukuran kecil. Ini nanti dipotong emang pakai kapak ini aja? Iya, nanti pakai kapak, terus nanti kita potongi pakai gergaji atau gergaji. Bukan pakai yang mesin berarti ya Pak? Enggak berani, Mbak. Harus Kedengaran. kan ramai, ini ada petugasnya yang menjaga, kan kita takut nanti kalau Itu cuma pakai gergaji yang manual itu aja ya? Bagian bawah pohon jati pun terus dikikis menggunakan kapak, sampai batang pohon akhirnya menipis. Pohon jati yang berumur sekitar 20 tahunan ini langsung tumbang dalam sekejap. Yanto bersama rekan lainnya pun berbagi tugas untuk membelah pohon yang sudah tergeletak di tanah. Mereka memang harus bergegas karena berlomba dengan waktu. Apabila sewaktu-waktu ada petugas yang patroli, biasanya para belandong langsung melarikan diri dari lokasi. Hasil kayu yang mereka tebang pun ditinggal begitu saja. Lahan perkebunan yang terbatas membuat mereka lebih memilih untuk mengandalkan hasil kayu jati hutan, meskipun beresiko.
Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. Apabila tertangkap, para Belandong pun terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Saya sungguh penasaran, mengapa mereka berani menempuh resiko seperti ini? Nggak ada kerjaan lain di sini selain begini. Jadi kita mau nggak mau ya berani nggak berani harus berani ngambil ini resikonya. Nah itu Mas, kalau misalnya udah diambilkan, di upah berapa tuh? Aduh Mbak, segini paling kita cuma dikasih 40.000, 50.000 Mbak. Iya. Ini cuma 40.000, 50.000? Iya. Padahal harga jatinya bisa berjuta-juta ya? Iya berjuta-juta Mbak. Tapi gimana lagi, kita orang kecil kan taunya kita jual cuma harga segitu ya. Kayu jati potong kemudian dibawa secara gelondongan atau dalam kondisi utuh. Sangat jarang kayu dipotong dalam bentuk balok untuk menghemat waktu. Proses pencurian kayu di hutan jati memang terbilang cepat. Gelondongan kayu langsung diangkut menuju sepeda motor yang sudah disembunyikan di antara pepohonan. Kayu yang sudah diikat di atas motor pun segera dibawa keluar hutan. Sisa-sisa penebangan pun ditinggal begitu saja, menyisakan lahan pohon jati yang tidak bisa ditanam ulang. Hutan yang luas sementara personel terbatas menjadi kendala para petugas penjaga hutan. Ini hari ini mau ada agenda patroli. Kali ini saya akan kembali menyusuri salah satu kawasan hutan jati lainnya bersama polisi hutan perhutani. Ya Pak, kalau gitu kita langsung berangkat ya. RPH Cilebung menjadi lokasi patroli kami hari ini. Kami kembali memasuki hutan menggunakan sepeda motor. Pengelolaan hutan jati di bawah Perum Perhutani terbagi menjadi wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH yang setara dengan kabupaten, BKPH yang setara dengan kecamatan, dan Resort Pemangkuan Hutan RPH yang setara dengan tingkat desa. Masih kayak gini ya, kita sangat kewalahan Mbak, untuk personil yang jelas kurang. Karena apa, dari 836,5 itu kita hanya 7 orang saya Mbak.